Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya yang saat ini masih mengalami yang namanya ketakutan luar biasa karena mendapatkan teror dari DC pinjaman online. Kalau Anda merasa ketakutan yang berlebihan dan tidak berpikir secara logika, itu akan berakibat fatal untuk Anda dan mungkin saja sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Seperti yang akan saya bahas kali ini, yaitu sebuah kejadian yang sangat mengerikan di mana nasabah atau orang ini terjerat hutang di pinjaman online dan gelap mata sehingga tega mengakhiri hidup temannya sendiri. Silakan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu sebuah kejadian luar biasa yang sangat mengerikan yang kembali terjadi yang berhubungan dengan pinjaman online, di mana seseorang yang memiliki hutang dan terlilit hutang di pinjaman online karena gelap mata, hilang akal sehat sehingga tega mengakhiri hidup temannya sendiri. Dan hal ini jangan sampai terjadi, walaupun banyak konten kreator yang menyarankan jangan ketakutan yang berlebihan. Nah, ini tujuannya agar jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Ada yang mencoba mengakhiri hidup, ada yang mengakhiri hidup orang lain dengan tangannya sendiri karena terlilit hutang di pinjaman online karena panik, selalu ditagih, selalu diteror oleh debt collector pinjaman online. Yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah memiliki hutang di pinjaman online dan ketika jatuh tempo Anda belum punya uang untuk membayar, jangan coba-coba Anda berusaha membayar hutang tersebut dengan cara berhutang. Itu satu. Lalu kalau Anda memang sudah tidak mampu bayar, langkah kedua adalah stop semua pembayaran. Jangan berusaha gali lubang tutup lubang. Ini sangat-sangat beresiko dan sangat fatal jika dilakukan. Nah, lain halnya ketika Anda tidak mau diteror, Anda takut diteror sehingga Anda melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Dan Anda berusaha untuk membayar pinjaman online itu karena ketakutan yang berlebihan. Sampai-sampai akal sehat hilang, logika hilang, dan yang ada adalah pikiran-pikiran negatif yang akan membawa Anda dan menjerumuskan Anda ke perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Ini betul-betul harus dihindari oleh semua nasabah pinjaman online yang saat ini, baik itu yang masih lancar, masih merawat pinjaman online, masih rajin, terus-terusan mencari uang untuk membayar pinjaman online. Ini harus dipikirkan dari sekarang. Ketika Anda sudah betul-betul tidak punya uang lagi, tidak punya atau tidak mampu lagi untuk membayar hutang tersebut, hal ini harus diantisipasi dari awal. Jangan sampai Anda melakukan perbuatan yang di luar akal sehat. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah daerah atau di sebuah kota yang ada di Jawa Barat, yaitu di Kota Depok, di mana sekitar tanggal 2 Agustus beberapa hari yang lalu terjadi tragedi yang sangat mengerikan, di mana seorang mahasiswa sastra Rusia di sebuah perguruan tinggi negeri di Depok hilang nyawa karena diakhiri hidupnya oleh seniornya sendiri. Orang yang mengakhiri hidup dari juniornya ini adalah awalnya dia itu ikut dalam sebuah investasi perusahaan media online ya. Investasi di situ karena dia investasinya rugi, lalu dia punya utang di pinjaman online karena kepanikan, karena ketakutan, terus-terusan ditagih, diteror, akhirnya gelap mata dan akal sehatnya hilang sehingga nekat mengakhiri hidup juniornya karena juniornya tersebut mempunyai harta benda yang bisa dijual seperti ada laptop, ada handphone, ada uang dan lain-lain. Dan ini terjadi sekitar 2 Agustus. Diduga korban ini nyawanya hilang sekitar tanggal 2 Agustus. Dan ini jangan sampai terjadi lagi, walaupun banyak konten kreator yang selalu bilang, jangan terulang ini, jangan terjadi lagi.
Tapi faktanya ya iya, karena mungkin orang ini ketakutan yang berlebihan. Ketakutan berlebihan, kepanikan yang berlebihan akan membawa Anda ke perbuatan yang di luar akal sehat. Jangan sampai ini terjadi lagi. Jadi buat Anda yang saat ini sedang kesulitan ekonomi dan mempunyai hutang di pinjaman online, jika Anda sudah tidak sanggup membayar lagi, stop saja semua pembayaran dan terima segala resikonya ketika Anda telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online. Pastilah resikonya diteror, ditagih setiap jam, setiap menit oleh DC pinjaman online. Lalu ada yang didatangi ke rumah kalau memang DC itu mau datang ke rumah. Terus mungkin skor kredit menjadi bermasalah di pinjol dan di multi finance lain. Itu segala resiko yang memang harus diterima ketika Anda sudah tidak mampu bayar. Daripada Anda terus-terusan berusaha membayar dengan cara berhutang, itu salah. Jangan coba-coba merawat pinjaman online dengan cara berhutang kembali. Terus-terusan karena takut namanya jelek, akhirnya meminjam lagi ke sana kemari. Itu akan sangat berbahaya di kemudian hari. Jangan membayar hutang dengan cara berhutang. Itu harus dihindari. Karena bukan selesai, jadi masalah satu selesai, muncul masalah kedua yang lebih besar lagi. Karena kemungkinan besar kan kalau sudah berhutang di satu lubang, nanti Anda berhutang di lubang lain untuk menutup ini, berhutang lagi ke tempat lain. Itu akan semakin membesar dan Anda kemungkinan besar akan terlilit hutang di lingkaran hutang yang semakin besar. Ini terjadi ke mahasiswa yang kemarin mengakhiri hidup juniornya itu. Dia itu mempunyai hutang di pinjaman online dan karena ingin membayar hutang di pinjaman online tersebut, akhirnya dia gelap mata dan mengakhiri hidup juniornya lalu mengambil barang-barangnya untuk dijual. Ini jangan sampai terjadi pada kalian semuanya. Sekali lagi, jangan coba-coba Anda bayar hutang di pinjaman online dengan cara berhutang kembali ke pinjaman online yang lain. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini ada yang belum pernah mengenal pinjaman online, saya selalu bilang, jangan coba-coba Anda meminjam uang di pinjaman online ketika Anda tidak paham yang namanya aturan utang piutang di pinjaman online tersebut. Lebih baik kalau memang Anda kepepet ingin berhutang, coba saja berhutang bukan di pinjaman online. Kalau Anda sudah terlilit dengan bunga hutang, itu Anda akan betul-betul nanti terjebak dalam perhitungan bunga yang semakin membesar, apalagi di pinjaman online. Pinjaman online itu kan namanya perhitungan bunga per hari, perhitungan denda per hari itu cukup besar juga, akan semakin menjerat kalian dalam lilitan hutang yang kemungkinan besar tidak akan mungkin terlunasi. Jadi sekali lagi, jauhi pinjaman online, lupakan pinjaman online, jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online manapun, mau legal atau ilegal. Jangan pernah dilakukan. Dan buat teman-teman yang saat ini masih ketakutan, yang harus kalian lakukan adalah hilangkan rasa takut. Lupakan pinjaman online. Lupakan pikiran-pikiran yang berhubungan dengan pinjaman online. Lalu kalau memang mental Anda tidak kuat, dan Anda setiap hari ditelepon oleh DC pinjaman online, segera Anda ganti kartu di handphone Anda dan reset HP ke setelan pabrik. Lalu setelah itu yang harus Anda lakukan adalah fokus Anda beraktivitas sehari-hari mencari uang, agar Anda bisa menghidupi kehidupan Anda dan keluarga Anda. Itu yang harus dilakukan. Lupakan semuanya yang berhubungan dengan pinjaman online kalau Anda memang sudah tidak sanggup bayar lagi. Daripada harta benda habis, lebih baik Anda stop semua pembayaran, stop di situ, jangan melangkah lagi untuk meminjam di pinjaman online yang lain. Terima segala resikonya, karena resiko terberat ketika Anda telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online itu yaitu selalu diteror, ditelepon oleh DC pinjaman online, skor kredit akan bermasalah, kemungkinan tidak akan bisa meminjam lagi, lalu setelah itu mungkin saja data Anda masuk slik OJK. Itu tidak masalah, yang terpenting amankan dulu diri Anda, jangan sampai ketakutan yang berlebihan dan fokus beraktivitas sehari-hari mencari uang untuk kehidupan Anda dan keluarga. Semoga sharing ini bermanfaat dan hal yang seperti terjadi di Depok tempo hari itu jangan sampai terjadi lagi karena panik, punya utang di pinjaman online sehingga gelap mata dan berusaha melakukan perbuatan yang tidak seharusnya terjadi. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.